Yang kedua, bikin bangga ASEAN. Skuad Garuda menjadi tim Asia Tenggara tersukses yang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sejak edisi 2014. Yang ketiga, Indonesia akhirnya menang lawan tim selain ASEAN. Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun sareng wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini kita akan nonton satu video di mana Indonesia, timnas Indonesia guys, berjaya cipta sejarah guys. Di mana kejayaan timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi guys, benar-benar mencipta satu sejarah dan lembaran baru buat timnas Indonesia. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut kita akan nonton video ini. Ojo lali guys di subscribe channelku, jangan lupa klik like, comment, dan share. Dan moga semua kawan-kawan sudi bergabung dan mendukung channel ini. Ojo lali di subscribe dan moga semua berada dalam keadaan yang baik-baik, sehat selalu, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan tanpa buang-buang waktu guys, mari kita sama-sama nonton isi kandungan daripada video yang satu ini. Let's go, 1, 2. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di pertandingan ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Ya, kemenangan ini tidak hanya tentang 3 poin yang kita dapatkan guys, akan tetapi kemenangan ini adalah kemenangan pertama Timnas Indonesia di ronde ketiga. Selama 6 pertandingan terakhir, inilah kemenangan pertama Indonesia. Dengan kemenangan ini sejarah tercipta lagi, di mana untuk pertama kalinya timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi selama 14 pertandingan terakhir. Dengan kemenangan ini, Coach Sintayong dan timnas Indonesia membuktikan kepada netizen atas keraguan mereka terhadap Coach Sintayong dan timnas Indonesia selama ini. Kemenangan ini membuka peluang kita semakin besar untuk menuju Piala Dunia 2026 guys. Jadi kemenangan ini tidak hanya tentang menang dan 3 poin di klasemen, tetapi menjawab segalanya, menjawab segala keraguan dari netizen maupun masyarakat terhadap timnas Indonesia karena dua kekalahan yang kita alami guys. Jadi kemenangan ini adalah kemenangan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ini tidak hanya soal menangnya, tetapi kemenangan ini adalah kemenangan yang luar biasa yang kita rasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia guys. Dan kita harapkan dengan kemenangan ini tren positif kita akan tetap terjaga, karena kita masih punya 4 pertandingan sisa untuk kita semakin berpeluang menuju Piala Dunia 2026 guys. Salam Garuda. Indonesia cetak kemenangan bersejarah lawan Saudi. Asa lolos World Cup masih terjaga. Semalam Indonesia menjalani malam penuh keajaiban melawan Arab Saudi. Target menang jelas dari awal dipasang skuad Garuda. Buktinya 2 gol dari sang talenta emas Marcelino membungkam Arab Saudi di GBK. Terpaut jauh di peringkat FIFA bukan berarti kita tidak bisa kalahkan Saudi. Semua kembali lagi siapa yang berjuang lebih keras di lapangan. Hasil ini membuat asa Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terjaga. Kini Garuda melesat di posisi 3 klasemen grup C. usai Jepang berhasil kalahkan China dan Bahrain imbang lawan Australia. Timnas Indonesia menjadi tim Asia Tenggara, ASEAN, tersukses dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia. Ini berdasarkan dari perhitungan poin yang dikumpulkan anak asuh Sintayong di putaran ketiga. Timnas Indonesia baru saja mengguratkan tinta emas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, usai mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Ini merupakan kemenangan bersejarah untuk skuad Garuda. Pasalnya, ini pertama kalinya timnas Indonesia berhasil mengamankan kemenangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prestasi terakhir skuad Garuda dalam perebutan tiket ke pesta sepak bola terbesar di dunia hanya mampu menembus putaran kedua. Kemenangan bersejarah ini setidaknya membuat timnas Indonesia semakin dekat untuk membuka gerbang Piala Dunia 2026. Bayangkan guys kalau timnas Indonesia berjaya lolos ke Piala Gokil, Dunia. cetak sejarah baru, ini rekor gila timnas Indonesia. Euforia kemenangan skuad Garuda belum usai setelah menang 2-0 atas Arab Saudi pada matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Peluang lolos Piala Dunia pun terbuka lebar. Dan ternyata bukan hanya menang match melawan Arab, tapi timnas berhasil cetak sejarah baru loh. Yang pertama, kemenangan perdana.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah skuad Garuda berhasil menundukkan Arab Saudi di berbagai ajang setelah sebelumnya telan 11 kekalahan dan 2 kali imbang. Ini juga merupakan kemenangan perdana Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Yang kedua, bikin bangga ASEAN. Skuad Garuda menjadi tim Asia Tenggara tersukses yang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sejak edisi 2014. Yang ketiga, Indonesia akhirnya menang lawan tim selain ASEAN. Indonesia akhirnya bisa menang melawan tim di luar ASEAN. Sebelumnya, Indonesia mampu mengalahkan Vietnam dan Filipina. Kini, Arab Saudi pun bisa ditaklukkan oleh Indonesia. Yang kelima, Magis Marcelino. Marcelino Ferdinand menjadi pemain pertama Indonesia yang berhasil cetak 2 gol di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Hebatnya dia baru berusia 20 tahun. Keren. Dia juga satu-satunya pemain yang cetak gol di Piala Asia U23, Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Semalam sebenarnya Indonesia mencipta satu lagi Tim sejarah. Bukan setakat berjaya menang dengan Arab Saudi, tapi diorang juga adalah tim daripada ASEAN pertama yang dapat kumpul 6 poin dalam round 3 World Cup Qualifier. Tak ada tim ASEAN lain yang berjaya pergi sejauh ini. Okey, kita tengok Thailand 2 poin dan Vietnam Masih ada peluang 4 besar. poin. Sekarang Indonesia dah ada 6 poin dan masih lagi ada baki 4 perlawanan. Jadi Indonesia sekarang berada di tangga ketiga belakang Jepun dan juga Australia. Dalam video semalam yang aku buat, aku nampak ada satu komen menarik tau. Dia kata apa? Bila Indonesia pakai jersey putih, boleh menang. Bila pakai jersey merah, tak menang. So aku pun macam, betul ke tidak? Jadi aku check lah untuk tahun ini 4-0. apa performance Indonesia bila diorang pakai baju yang berbeza ni. Yang paling obvious of course lah, baru-baru ni kena bantai dengan Jepun, diorang pakai jersey warna merah. Tapi waktu imbang dengan Australia 0-0, diorang pakai jersey merah juga. Tapi bila diorang pakai jersey putih, diorang ada track record yang agak bagus tau sebenarnya. Diorang berjaya seri dengan Arab Saudi, Australia dan juga Bahrain. Diorang juga score gol lah lawan Bahrain dan juga Australia. Game lawan China ni je diorang punya outlier lah. Kalau game ni diorang pakai baju merah, memang mengukuhkan lah teori tadi. Tapi bila aku tengok untuk tahun ni dan juga hujung tahun lepas, kalau game-game Indonesia kena bantai ni, kalah besar ni, kesemuanya pakai baju jersey merah. So, ada betulnya juga dekat sini, kalau Indonesia pakai jersey putih, ada peluang untuk menang ataupun skor gol. Kalau pakai jersey merah, ada peluang untuk kena bantai. Macam Manchester United. Tiba. Itu saja guys. Macam biasa, korang yang belum follow lagi akaun ni, nak support Wibro, tekan butang follow. Semalam semua fokus tertumpu dekat Marcelino Ferdinand. Tapi hari ni, aku nak sembang sikit pasal Eric Thohir. Yang mana, semua orang patut bersetuju kot. Faktor terbesar di mana Indonesia berada sekarang adalah kerana lelaki ini seorang. This individual who is so passionate about his football team, who is so passionate about Timnas, yang membawa Timnas di mana mereka sekarang. Kita dah tahu pasal dia punya passion. Kita dah tahu pasal dia punya kebijaksanaan mencari player-player warisan yang boleh diserap masuk ke dalam Timnas. Tapi aku nak cakap pasal satu benda yang aku suka pasal Eric Thohir ni. Semalam kalau korang tengok video ni ataupun video ni keluar hari ni, lepas habis game, dia masuk dalam bilik persalinan. Dia salam semua player. And then dia bukan jenis yang celebrate, wah, kita dah menang. Tak. Dia stay grounded. Dia stay fokus. Dia kata kat semua player, fokus untuk next game. Sebab benda belum habis. Masih lagi ada baki 4 perlawanan. Dekat sini aku nampak dia punya passion dan dia punya vision yang mana he really wants to see his country main World Cup. Itu dia punya impian dan itu dia punya misi. Dia nak tengok Indonesia main di Piala Dunia ataupun sekurang-kurangnya layak ke round seterusnya. Sebab itulah dia tak celebrate pun. Sebab bagi dia, it's not over. Masih lagi ada 4 game. Indonesia di tempat ketiga tapi persaingan sangat-sangat sengit dengan tim-tim yang lain. Aku sangat-sangat suka pasal benda ni. Aku akan review pasal Eric Thohir ni nanti. Okay.
Tapi untuk Oke guys, jadi kita tahu kalau mau layak untuk ke Piala Dunia harus jadi 4 tim besar guys. Jadi antara nomor 1, 2, 3 atau 4. Tapi untuk mengukuhkan lagi kedudukan mungkin di tangga kedua atau ketiga cukup bagus guys. Sebab sudah lolos tuh untuk masuk ke Piala Dunia. Jadi Indonesia sekarang di tempat ketiga dalam divisi grup mereka. Dan saya rasa peluang untuk Indonesia kembali cerah sebab berbaki 4 perlawanan lagi guys. Jadi kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Satu-satunya tim ASEAN yang berjaya mencetak 6 poin guys. Dan saya rasa kalau Indonesia berjaya masuk ke Piala Dunia ini cukup membanggakan guys. Bayangkan kalau di FIFA game ataupun di konsol game PES Pro Evolution Soccer macam-macam lah game PS2, PS3, PS4, PS5, Xbox nanti ada nama tim Indonesia guys. Marcelino Ferdinand, bayangkan berapa keren tuh guys. Jadi ini yang saya tidak sabar untuk menonton atau melihat nanti, dan saya pun cukup mendukung timnas Indonesia guys. Saya rasa bukan saya saja, bahkan Malaysia turut mendukung timnas Indonesia sebab kita mau dukung satu-satu tim Asian yang berjaya masuk ke kualifikasi FIFA nanti. Dan ini satu harapan yang sangat besar, berat untuk timnas Indonesia, tapi saya percaya mereka bisa lakukan itu. Jadi macam yang dalam video tadi, Pak Erick Thohir ini memang satu sosok yang benar-benar bagi saya banyak berusaha keras untuk di mana timnas Indonesia sekarang berada guys. Dan pengorbanan beliau dan jasa beliau ini memang sangat besar untuk timnas Indonesia. Kalau pendapat kalian bagaimana guys? Komen di ruangan komentar di bawah. Sampai di sini dulu video pada kali ini. Semoga video ini bisa memberi kalian hiburan dan juga wawasan. Dan insya Allah kita jumpa lagi di video yang akan datang, good people. Terima kasih kerana nonton. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum. Salam Santara, good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.